Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Abdul Aziz, Arda Ramadhani, Asmira Susan, Andi Alham, dan Ahmad Jumardi. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang spektrofotometer. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, yang pertama yaitu pengertian spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang dilewatkan akan sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Sesuai dengan namanya, adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Jadi, spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi secara relatif. Jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Yang kedua, bagian atau komponen spektrofotometer. Secara garis besar, spektrofotometer terdiri dari 4 bagian penting, yaitu 1. Sumber cahaya. Sebagai sumber cahaya, pada spektrofotometer haruslah memiliki pancaran radiasi yang stabil dan intensitasnya yang tinggi. Sumber energi cahaya yang biasa untuk daerah tampak, ultraviolet dekat, dan inframerah dekat adalah sebuah lampu pijar dengan kawat rambut terbuat dari wolfram atau tungsten. Lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa. Daerah panjang gelombang adalah 350 sampai 2200 nanometer. Yang kedua, monokromator adalah alat berfungsi untuk menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu, yaitu monokromatis yang berbeda atau terdispersil. Yang ketiga, cuvet. Cuvet spektrofotometer adalah suatu alat yang digunakan sebagai tempat contoh atau cuplikan yang akan dianalisis. Cuvet biasanya terbuat dari kuars, plexiglas, kaca, plastik dengan bentuk tabung 4 persegi panjang 1 x 1 cm dan tinggi 5 cm. Yang keempat, detektor. Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum penunjuk atau angka digital. Prinsip kerja spektrofotometer adalah bila cahaya monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu, dan sisanya diteruskan. Nilai yang keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi karena memiliki hubungan dengan konsentrasi sampel. Cara kerja spektrofotometer. Sinar berasal dari 2 lampu yang berbeda, yaitu lampu wolfram untuk sinar visible atau sinar tampak yang 38 sampai 780 nm, dan lampu deuterium untuk sinar ultraviolet 180 sampai 380 nm pada video lampu yang besar. Pilih panjang gelombang yang diinginkan atau diperlukan. Kuvet ada 2 karena alat yang dipakai tipe double beam. Di sanalah kita menyimpan sampel, dan yang satu lagi untuk blanko. Detektor atau pembaca cahaya yang diteruskan oleh sampel. Di sini terjadi pengubahan data sinar menjadi angka yang akan ditampilkan pada reader. Yang harus dihindari adanya cahaya yang masuk ke dalam alat, biasanya pada saat menutup tanpa kuvet.
karena bila ada cahaya lain otomatis jumlah cahaya yang diukur menjadi bertambah. Yang kelima, kalibrasi alat spektrofotometer. Kalibrasi yang dimaksud ini adalah men-setting blank alat spektrofotometer sebelum digunakan untuk analisis. Secara umum, yaitu nyalakan alat spektrofotometer. Yang kedua, isi kuvet dengan larutan blanco aqueous. Yang ketiga, disetting atau diatur panjang gelombang untuk kalibrasi. Yang keempat, keterangan 0% T itu diukur saat kuvet dalam keadaan kosong. 100% T itu diukur saat kuvet dalam keadaan terisi larutan. Yang kelima, kuvet berisi larutan blanco dimasukkan ke spektrofotometer. Yang keenam, lalu tekan tombol 0 ABS 100% T, tunggu sampai keluar kondisi setting blank dalam bentuk tes. Yang keenam, cara perawatan spektrofotometer. Cara perawatan dan penyimpanan alat. 1. Sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung, karena cahaya dari matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Yang kelima, saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet kering. Yang keenam, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Baik, mungkin cukup sekian paparan materi tentang spektrofotometer dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.